Kandang ini kapasitas 125 ekor. Karena Pak Bisno ini Kan penggemukan dan juga dia ini apa namanya memenuhi kebutuhan untuk lebaran kurban iya. Pak Bisno. Nah, kalau untuk kurban, kalau boleh tahu Pak Bisno, untuk tahun lalu bisa keluar berapa ekor untuk dari kandangnya Pak Bisno? Sedikit aja kalau Dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kemarin sedikit betul. Ya, Tahun ini kemarin berapa? Kali 100 lebih sedikit aja. 100 lebih itu dibilang sedikit. Kalau pernah rekor berapa Pak Bisno? Keluar hari lebaran Pak Bisno, kalau boleh tahu. Wah, dibilang rekor itu 2013 sih sampai 300 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amin dan Nur Arif. Pada hari ini, siang hari ini, kita berada masih di area kota Samarinda. Ini tepatnya di daerah Gunung Lingge, Samarinda. Nah, teman-teman, hari ini saya mampir di salah satu peternak senior. Beliau adalah Bapak Bisno. Dulu kandangnya beliau ada di daerah perkotaan, di daerah Awisarani. Sekarang kita mau kita lihat sama-sama kandang baru Pak Bisno. Tadi sudah saya telepon, mudah-mudahan beliaunya ada di tempat. Ada Pak Bisnonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bos, gimana kabarnya Pak Bisno? alhamdulillah sehat. Beliau adalah bapak saya anak angkatnya. Amin. Teman-teman, beliau adalah Bapak Bisno. Beliau adalah salah satu peternak yang sudah cukup senior yang ada di kota Samarinda ini. Di sini kita sekarang mau review Pak, mau tanya-tanya tentang kandang barunya ini Pak. Silahkan. Apa yang nggak boleh? Ini adalah kandang baru Pak Bisno. Saya tahunya sih kandangnya Pak Bisno, tapi kalau kandangnya Pak Bisno ini ada namanya nggak Pak? Restu Ibu Sinar Abadi. Di sini belum dipasangi pelang. Nanti peresmian, udah peresmian dulu nih? Sudah di sini, tinggal dimuang yang belum. Saya nggak diundang teman-teman, ini kelewatan ini ya. Nah, jadi kandang Pak Bisno ini adalah salah satu kandang yang ada di Samarinda. Beliau memiliki beberapa kandang. Ada di Awisarani Pak ya? Awisarani awalnya. Awisarani ada, terus sekarang membuat kandang baru lagi di sini. Ini tepatnya di Gunung Lingge. Gunung Lingge, Kangaren, depan pesantren. Nah, ini adalah kandang apa tadi Restu namanya? Ibu Sinar Abadi. Restu Ibu Sinar Abadi. Panjang sekali teman-teman. Kalau kita mau tanya tentang dunia sapi ini teman-teman, beliau ini adalah seniornya sapi. Ini kalau boleh dibilang ini mbahnya sapi teman-teman ya. Mbahnya sapi karena sudah sangat senior. Kalau saya ini masih cucunya nih. Yang penting peliharaan sapi harus mau jadi sapi supaya jadi sapi betulan kan itu aja. Maksudnya kuncinya orang pelihara sapi nggak mau jadi sapi, sapi ini pasti nggak bagus. Bagusnya gimana? Bentuknya jelek kayak apapun, kalau bisa gemuk pasti bagus insya Allah. maksudnya harus menjiwai teman-teman. Menjiwai perasaannya sapi, bagaimana kebutuhan sapi itu harus dijiwai. Baik Pak Bisno, saya mau tanya Pak Bisno. Monggo. Untuk kandang yang baru ini Pak Bisno, ini kapasitas berapa ekor sekarang? Kalau dulu kan ratusan juga di sana. Kalau di sini nih kurang lebih berapa? Sementara ekor? Ini baru masuk kan 2 kali. 2 kali ini sementara ini 40 ini. Kalau full ini berapa? Kalau full ini mungkin ada 125 nih. 125 ekor. Ya. Kandang ini kapasitas 125 ekor. Karena Pak Bisno ini
kan penggemukan. Penggemukan dan juga dia ini apa namanya memenuhi kebutuhan untuk lebaran kurban Iya. Pak Bisno. Nah, kalau untuk kurban, kalau boleh tahu Pak Bisno, untuk tahun lalu bisa keluar berapa ekor untuk dari kandangnya Pak Bisno? Sedikit aja kalau Dari tahun-tahun sebelumnya. tahun ini kemarin sedikit betul. Ya, Tahun ini kemarin berapa? Kali 100 lebih sedikit aja. 100 lebih itu dibilang sedikit. Kalau pernah rekor berapa Pak Bisno? Keluar hari lebaran Pak Bisno, kalau boleh Wah, tahu. like dibilang rekor itu 2013 sih sampai Iya. 300 lebih. 300 lebih ya. Iya, Iya, dari kandang itu. Dari kandang keluarnya. Tapi kan sekarang kebanyakan Nggih. orang peliharaan di kampung-kampung. Ya. Nah, di situ kan turunnya kan orang nyari senangnya masing-masing. Kalau kita terserah, kalau memang rezeki ya pasti mampir. Kalau bukan rezeki kan enggak mampir. Oh, begitu. Iya, posisi ini kan gitu aja. Kita ngadang orang lebaran itu kan rezeki Tuh. tahunan rame-rame. Nah, Ya. gitu aja. Jadi ya kalau kita bilang ya kalau bisa sehari bisa sebanyak mungkin gampangannya. Nah, tapi kalau rezekinya kita sedikit apa bisa kan Oh, gitu, Mbak. gitu. Memang untuk tahun 2023 ini memang ada penurunan Pak Bisno ya. Oh, jauh. Ada penurunan memang. Kita Pak Bisno sendiri yang Jauh. merasakan. Penurunan Mungkin jauh. kita semuanya juga merasakan untuk tahun 2023 ini ada penurunan untuk daya jual sapi di saat hari Lebaran. Karena kemarin ada isu-isu PMK, ada banyak sapi yang masuk. Nah, itu juga memberikan pengaruh yang Pengaruh. besar. Terus kalau nggak salah kemarin juga pas hari pertama orang berangkat haji Pak Wisno ya. Iya. Jadi karena COVID lama, orang berangkat haji. Nah, biasa pelanggan-pelanggan setia para peternak ini banyak yang naik haji. Kebanyakan mereka mungkin berkorbannya di sana, Pak Wisno. Di Mekah sana korbannya. Iya. Oke. Pak Wisno, saya ini mau tanya-tanya tentang Monggo. sapi, Pak Wisno. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Wisno ini kalau selama ini dalam pengelolaan sapi ini saya lihat terutama untuk menggemukkan sapi ini sangat bagus. Itu apa saja Pak Wisno yang harus diperhatikan dalam memelihara sapi? Kunci utama sapi itu supaya gemuk harus tidur enak, makan pun senang. Iya. Nah, lah terus apa? Sistem pemakanan yaitu tadi bisa dikasih minum banyak. Ya kalau tidak bocor, Ya. bisa tidak dikasih kuat minum kalau kotorannya kering. Oh begitu. Jadi permainan di kotoran supaya cepat gemuk sapi. Maksudnya gimana, Pak? Saya ini masih. Kalau encer kotorannya, tidak Ya. usah perlu kasih minum. Oh, jadi minum itu juga harus dilihat Pengaruhi dari perut. dari masing-masing sapi ya. Ya, masing-masing sapi. Jadi setiap sapi ini diperlakukan berbeda. Maksudnya Berbeda kalau berbeda. memang perutnya itu kan ada yang tahan garam juga Ya. jangan sampai dikasih garam. Yang Oh, nggak begitu. tahan garam, yang mencret kasih garam, mencret tambah parah. Biar Oh. dia habis daging. Jadi salah satu indikasi melihat sapi itu sudah bagus atau belum dalam pola makannya, kalau Pak Wisno ini salah satu yang dilihat adalah kotorannya. Kotoran. Kalau kotorannya itu yang bagus itu yang Yang basah basah yang tapi jangan ceblok itu pecah. Nah, mamal itu. gitu ya. Ya, itulah. Jadi ini adalah ilmu baru teman-teman buat saya, bahwa salah satu indikator sapi itu pencernaannya bagus, pola pakannya tercukupi. Pak Wisno melihatnya dari segi kotorannya. Kotorannya kalau dia konsistensinya itu bagus, berarti pola minumnya, pola pakannya juga dianggap bagus gitu Pak. Bagus. Nah seperti itu Harus teman-teman. los. Kita kalau sapi kotoran ini tidak jemek, ngasih makan ini harus los, minum los, gak apa-apa. Oh begitu. Iya. Nah, kunci utama kan sapi kalau memang penggemukan jangan sampai kempes perut. Oh begitu. Ya. Mesuting aja. Nggak Iya. ada yang kempes perutnya. Jadi bilang kencang-kencang rumput numpuk di depannya, sapi jeglong perutnya, cerita. Kalau Oh, saya begitu. begitu. Harus rumput ini tidak ada, tidak apa-apa. Tapi perutnya sapi membengkak. Nah itu permasalahannya.
Jadi dari Pak Wisno ini, kalau utamanya kalau sapi pengemukan harus dilihat perutnya. Kalau perutnya itu harus terisi terus gitu. Iya. Nggak boleh kosong. Ya? Nggak boleh. Walaupun penuh. kalau makannya banyak, rumputnya banyak di palung, tapi kalau perutnya jeglong, kosong. berarti lapar itu. berarti dia nggak suka sama makanannya. Iya. atau gimana? Nggak suka itu apa nggak tempatnya nggak suka, apa makannya nggak suka, apa percenakan nggak bagus kan kita nyari di situ. Oh, gitu. Jadi yang pertama tadi adalah dari kotorannya. Ini ilmu baru. Kotorannya harus konsistensinya bagus. Yang kedua dilihat dari perutnya teman-teman. Memang saya lihat di sini nih, memang pakannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu di full ya Pak Wisno ya. Enggak. Tapi sapinya perutnya full semua. Semua. Penuh semua. Nah, Jadi belum tentu pakan di palung banyak itu bagus teman-teman. Harus dilihat sapinya itu mau makan atau tidak gitu Pak. iya, Nah karena masing-masing sapi berbeda ya. berbeda. Nah, mengenai minuman itu kan berbeda betul itu. Kalau dilihat sapi ini memang kuat semua perutnya, Ya. sama kan los minum cepat gemuk. Tapi kalau sampai dia mencret, jangan sekali-kali kasih minum. Harus diatur pola Iya. minumnya. Itu. Kalau pengaturannya itu gimana Pak Wisno? Lah kan Bisa dikurangi dari minumnya. Oh dikurangi. Biasanya 2 timba, 1 timba aja. Kalau 1 Oh. timba masih tetap, dikurangi lagi setengah timba aja dikasih minum. Setelah kita teliti kotorannya, kita lihat perutnya, kita harus perhatikan juga pola minumnya. Ya, Pola minumnya. itu kalau penggemukan. Bukan kalau Ya, sapinya. teman-teman kalau mau memang disiplin betul ngemukan di situ, memang mau, saran aku bisa menjalani operasi sapi, so ngemukan sapi ya kayak itu saya neliti. Kalau masalah kesehatan sapi itu kan kelihatan, gampangannya sapi ini biasanya kita datang ini begini nih kok diam aja, badai apa ini? Ambilkan Oh. makanan sedikit. Kalau dia enggak buru makan, enggak sehat, cepat sontek, kan gitu, Oh, itu betul. aja. Jadi kalau masalah kesehatan sapi bisa dilihat dari perilaku sapinya. Iya, Kalau biasanya nggak misalnya gitu. dikasih makan, kok dia cuma ngelihat aja atau dia tidak makan, berarti ada masalah dengan sapinya. Ya. Maka perlulah dipanggilkan dokter misalnya ya, dokter mantri Apa atau dokter hewan. dimandiin sendiri apa manggil kan Iya, betul, silakan. betul, betul. Baik. Untuk sapi-sapi di sini Pak Wisno, untuk pakannya ada tambahan nggak Pak? Oh, kalau Rumput- tambahan kita rumput, ampas rumput atau gimana? ya. Ampas, ada tambahan ampas. Ampas ya. Ya, Kalau kadang tambahan sentrat. ya, Nah, kalau ampas itu semua sapi mau atau hanya sebagian? awalnya belum, Nah itu gimana? Kalau awalnya yang latih belum. itu? Kasih Biar lapar, sapinya mau. kasih puasa pisan. Berapa hari itu puasanya? Ya sampai dia mau, dikira mau, ya terus mau sudah. Berarti dia nggak dikasih makan sama sekali. Nggak kasih makan, makanan sedikit. Langsung Kasih dikasih ampas puasa. itu ya. Heeh. Mau nggak mau dia harus makan itu ya. Ya, itu loh. Nah itu adalah salah Nggak satu mau mencari makan. melatih sapi untuk supaya dia mau makan tambahan. Tentunya adalah ampas teman-teman. Nah baik. Kalau di sini sekarang ada berapa ekor sapi Pak Wisnu? Kalau boleh tahu. Ada 40 ini. Kurang lebih ada 40. Woi. Ada yang batuk teman-teman. Buat kaget Ada aja. 40. Nah, ada 40 ekor sapi. Untuk yang merawat berapa orang Pak? 2 orang. 2 orang. Berarti perbandingannya kurang lebih Satu. 20 banding 1. Ya, Ya 20 banding 1. biasanya kalau perawatan betulan 25 1. 25 1 ya. Biasanya memang perbandingannya antara 25 ekor sapi dengan 1 perawat. Nah, Ya. seperti itu. Nah, selain pola pakan tadi Pak Wisnu, tadi kan saya dengar di depan tadi, itu Pak Wisnu kan bilang, sapi itu tidurnya harus enak. Tadi apa? Harus nyaman. Itu maksudnya seperti apa itu? Nah, sapi kalau enggak tidurnya gampangannya sapi sakit apa sedikit dia kurang enggak mau tidur itu susah gemuknya Oh, balik begitu. badannya. Jadi sapi kalau memang penggemukan setelah tidur biarkan jangan sampai dibanguni oleh apapun. Begitu. Ya. Pembersihan juga ini kita kayak apa kalau sore kan semproti bersih.
Kalau airnya mampu ya pagi sore, kalau enggak mampu tak suruh sore aja karena keadaan kemarau sumurnya kalau kurang begitu. Berarti kalau mandinya cukup sore saja ya. Tapi ya, kalau air mampu ya pagi sore. Cuaca atau airnya mampu pagi sore lebih bagus itu, Pak. Iya, lebih bagus. Kalau pagi itu jam berapa Pak biasanya? Kalau aku pagi jam 6 sudah kandang. Sudah bersih-bersih semua? Iya, sudah. Apalagi yang di pinggir jalan di AWS itu walaupun lebar sapi ratusan ekor di kandang, setengah 7 orang berangkat kantor, orang buka pintu sudah bersih, kelihatan pantat sapi semua bersih. Saya disiplinkan bangun pagi. Jadi sebelumnya anak kok mau bangun jam berapa, bisa bangun pagi apa kagak. Nah itu saya terus terang, daripada nanti aku ngomel. Karena permasalahannya pembersihan itu. Kalau mau ngerekrut pegawai ditanya itu dulu Pak. Iya. Kalau nggak bisa bangun pagi lebih baik kamu nggak usah, daripada nanti aku ngomel nambah dosa sudah tua. Nah itu aku. Ini salah satu. Tapi kalau itu sudah jalan, sudah kerja, masalah makanan sapi aku nggak ngurak kamu ngarit kahora kah. Tauku perutnya sapi tak lihat sore harus penuh semua. Sore hari ya? Ya, kok kasih makan kagak. Kamu mau tidur mulai jam berapa sampai jam berapa saya nggak pernah bangun. Oh begitu. Terserah urusanmu. Nah, kalau bisa aku ngomong kan itu aja masalahnya itu. Kalau jam 12 ngarit kamu harus pulang makan. Iya. Nah, kalau mau istirahat baru berangkat lagi terserah kamu. Jamu di kandang jam berapa? Aku gitu aja. Nah itu adalah salah satu yang diterapkan oleh Pak Misno dalam manajemen pegawai teman-teman. Salah satu syarat untuk menjadi pegawai di kandangnya Pak Misno ini, waktu awal-awal mau masuk itu ditanya bisa bangun pagi tidak? Nah, masalahnya itu. Kalau sepertinya saya nggak bisa Pak. Saya nggak cocok jadi pegawainya Pak Misno. Nggak bisa. Jadi saya nggak cocok karena saya nggak bisa bangun terlalu pagi teman-teman. Nah, terus masalah bangun harus pagi. Yang kedua, untuk masalah rumput dan lain-lain, Pak Misno ini sebenarnya orangnya fleksibel. Asalkan beliau melihat saat datang ke kandangnya, sapinya ini perutnya harus terisi kenyang. Itu aja. Seperti itu teman-teman. Jadi fleksibel saja, tapi kedisiplinannya terutama adalah bangun pagi Pak Misno. Iya. Nah ini adalah salah satu ilmu baru buat kita di dunia sapi. Bangun pagi ini adalah salah satu. Karenanya kalau bangun itu sampai kesiangan. Ya. Nah, bangun kesiangan belum ke kandang, belum sarapan, persiapan mau berangkat ngarit jam berapa. Tapi kalau setengah 7 selesai di kandang, mau berangkat jam 10 ke jam 9 urusanmu habis ke kandang sarapan sudah mau berangkat kemana. Nah, kan tinggal itu. Kuncinya bangun pagi ya? Iya. Saya kan bangun pagi bisa apa kagak. Waduh. Nah untuk sapi-sapi di sini Pak Misno, ini rata-rata yang jantan semua ya Pak Misno? Jantan semua, kan induk di sono. Dulu kan lewat indukan kan ya? Induk masih ngerawat. Sebenarnya saya pengen juga mau review yang indukan-indukan itu Pak Misno. Yang indukan anakan besar-besar di kandang induk pertama. Iya. Ini sapi-sapi Bali Pak Misno ya? Iya. Kalau sapi Bali Pak Misno kalau boleh tahu pernah nggak menjual sapi Bali itu di harga berapa gitu? Bisa sampai pasaran berapa kalau sapi Bali? Pernah. Yang maksimal itu? Kalau lebaran itu sapi di atas 30, 40 itu Bali ya? Ada terus. Bali ya? Iya, tetap kita adakan. Nah itu masih ada satu di kandang itu. Kemarin mau diambil orang, 57 juga belum kukasih karena 57 beratnya ini belum seimbang sama uangnya. Oh betul. Saya dulu pernah ingat, pernah ada turnamen ya. Dulu itu sampai 65 barang. Padahal sapi Bali teman-teman. Sapi Bali, ras Bali. Tapi harganya bisa mencapai 50-60 juta. Nah itu kan cuma ada di kandangnya Pak Mis. Sudah mencapai 700-800 sapi kalau begitu. Nah kalau biasa-biasa orang lebaran kita jual sapi ada yang 12 juta barang kok. Iya. Betul. Mau kayak apa? Betul. Nah, masalah harganya relatif
orang pilihan orang. tergantung kualitas Ya, sapinya ya. itulah. Tergantung selera. Kadang Orang. orang-orang datang mengejutkan. Pacaannya setir. Ya. Ini cari sapi yang besar, dapatnya sapi rego 12 juta. Nah, bilangnya masuk, sendalan jepit, kasonan pendek, kasonan seporot, dapat sapi 80 juta, sekaligus ngambil 4. Nah, kejutan gitu itu. Itu ini maksudnya karakteristik pelanggan itu Karakter bermacam-macam. pelanggan itu beda-beda. Jadi ada yang berpakaian bagus, bermobil, tapi nyari sapinya yang murah. Tapi ada yang mengejutkan juga. Kadang ada yang pakai sendal jepit, pakai orang seperti orang biasa, tapi tiba-tiba beli sapi banyak. Yang paling Iya. besar mungkin Paling sebanyak. besar yang 80 juta bahkan seperti itu. Nah, itu adalah lika-liku di dunia perdagangan persapian, teman-teman. Nah, ini adalah sementara ini kita sudah mereview kandang Pak Misno yang ada di Gunung Lingai. Nanti kita akan mereview lagi kandang Pak Misno yang ada di AWS. Di sana juga ada indukan. Saya tahu indukannya super-super semua karena Pak Misno ini selain jago mengemukkan sapi, beliau juga jago untuk mengembangkan sapi, teman-teman. Nanti kita review di sana. Baik, untuk saat ini kita cukup sekian di kandang apa tadi namanya? Restu Ibu Sinar Abadi. Kandang Restu Ibu Sinar Abadi, kandangnya Pak Misno di Gunung Lingai, Samarinda. Baik teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan semakin sukses, semakin sejahtera peternak di Kalimantan Timur di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.